MotoGP Thailand 2021 resmi batal digelar. Pengumuman itu disampaikan langsung pihak MotoGP lewat unggahannya di media sosial pada Rabu, tanggal 21 Juli tahun 2021. Sebagaimana diketahui, pembicaraan soal dibatalkannya perlombaan MotoGP Thailand 2021 sudah santer terdengar dalam beberapa waktu terakhir. Melonjaknya kembali kasus COVID-19 di sejumlah negara jadi penyebab munculnya isu tersebut. Kini, isu tersebut terbukti resmi terjadi. MotoGP Thailand 2021 sendiri sejatinya akan digelar di sirkuit internasional Chang, Buriram, pada Minggu tanggal 17 Oktober. Namun, pandemi COVID-19 yang masih mengancam sejumlah negara saat ini membuat munculnya pembatasan perjalanan ke Thailand. Alhasil, balapan pun terpaksa dibatalkan. FIM, IRTA, dan Dorna Sports dengan menyesal mengumumkan pembatalan Thailand Grand Prix, yang akan berlangsung di sirkuit internasional Chang dari 15 hingga tanggal 17 Oktober, bunyi pernyataan MotoGP, Rabu, tanggal 21 Juli tahun 2021. Terlepas dari upaya terbaik dari semua pihak yang terlibat, pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung dan pembatasan yang diakibatkannya telah memaksa pembatalan acara tersebut, lanjut pernyataan tersebut. Meski begitu, pihak MotoGP memastikan gelaran GP Thailand akan kembali pada 2022. Tentu saja, mereka berharap para penonton bisa kembali hadir menyaksikan balapan di Thailand. Kejuaraan dunia FIM MotoGP menantikan untuk kembali balapan di depan penonton Buriram yang sangat bersemangat pada 2022, sambung pernyataan tersebut. Akan tetapi, MotoGP tidak serta-merta akan membiarkan satu seri hilang pada musim ini. Saat ini, mereka akan mempertimbangkan pengganti agar balapan MotoGP tetap berlangsung sebanyak 20 seri. Acara penggantian saat ini sedang dipertimbangkan dan setiap pembaruan mengenai kemungkinan pengganti akan dipublikasikan segera setelah tersedia, jelasnya. Sejauh ini, MotoGP telah memastikan 18 seri untuk perlombaan musim ini. Satu balapan, yakni MotoGP Argentina 2021, masih belum menemukan kejelasan terkait penyelenggaraannya. Marc Marquez bakal garang lagi, Fabio Quartararo jangan senang dulu. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, diprediksi akan mampu menunjukkan penampilan yang garang lagi. Setelah menepi selama 9 bulan, Marc Marquez akhirnya bisa mencicipi persaingan pada MotoGP lagi. Melakoni comeback pada seri ketiga MotoGP Portugal pada April lalu, Marc Marquez kini sudah menjalani 7 balapan sejak cedera parah melanda. Dari 7 balapan yang telah dijalani, Marc Marquez masih terlihat belum memiliki kuasa sepenuhnya atas motor Honda RC213V. Baby Alien sempat merasakan masa suram dengan hasil gagal finish alias did not finish dalam 3 balapan beruntun. Namun demikian, Marc Marquez perlahan-lahan memperbaiki performanya. Puncaknya, Marc Marquez berhasil meraih kemenangan lagi pada balapan MotoGP Jerman yang digelar di sirkuit favoritnya, Sachsenring. Kemajuan yang perlahan ditunjukkan oleh Marc Marquez tersebut mendapat komentar dari Jorge Lorenzo dalam wawancara dengan Sky Sport. Jorge Lorenzo terkesan dengan kemajuan yang dialami Marc Marquez setelah harus berkutat dengan cedera dalam waktu lama. Kebangkitan Marc Marquez disebut Porfuera patut diwaspadai Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, yang menjadi pemuncak klasemen sementara. Fabio Quartararo tengah menunjukkan performa kuat juga konsisten pada musim ini hingga membukukan 6 hasil podium dengan 4 kemenangan dari 9 seri. Penampilan solidnya tersebut membuat Fabio Quartararo menduduki peringkat teratas hingga paruh pertama MotoGP 2021 berakhir. Adapun Marc Marquez berada di posisi 10 klasemen dengan ketertinggalan 106 poin dari Fabio Quartararo. Memang, tidak akan mudah bagi Marc Marquez untuk menggusur kans juara pembalap yang pernah disebut sebagai titisannya tersebut. Namun, Marc Marquez tentu bakal menjadi rival berbahaya karena ambisi besar untuk menang, bahkan ketika ia tak lagi menjadi kandidat juara. Jorge Lorenzo pun percaya Marc Marquez bisa kembali ke level semula, ketika menjadi pembalap terkuat di MotoGP. Dengan musim 2020 yang sedikit aneh, Fabio Quartararo telah menjadi dewasa dan menjadi pemimpin tak terbantahkan dalam kejuaraan, ucap Lorenzo, dikutip dari Corse di Moto.
Dia adalah favorit, namun perlahan-lahan Marc Marquez akan tiba dan berada di level itu lagi, ucap Jorge Lorenzo, dilansir dari Corse di Moto. Dani Pedrosa comeback di MotoGP 2021, langsung ditantang kubu Ducati. Mantan pembalap MotoGP sekaligus pembalap penguji KTM, Dani Pedrosa. Keputusan Dani Pedrosa comeback di MotoGP 2021 jadi kejutan besar musim ini. Ia langsung ditantang kubu Ducati pada seri San Marino. Dani Pedrosa dipastikan kembali balapan pada MotoGP 2021 dengan menggunakan fasilitas wildcard. Ini merupakan keputusan yang terhitung mengejutkan bagi seorang Dani Pedrosa yang sejak menjadi pembalap penguji KTM pada 2018 itu tak pernah mau menggunakan wildcard-nya. Dani Pedrosa telah dikonfirmasi akan comeback pada dua seri MotoGP 2021, yakni MotoGP Styria 2021 dan MotoGP San Marino 2021. Di MotoGP San Marino 2021, Dani Pedrosa menerima perlakuan khusus. Sebab, seri yang akan digelar di sirkuit Misano Italia itu, sebenarnya sudah tidak menerima wildcard lantaran kuota wildcard telah terpenuhi dengan adanya Michel Pirro, Ducati, dan Stefan Bradl, Honda. Namun Dorna Sports dan tim-tim MotoGP telah berdiskusi dan akhirnya mau membuat pengecualian dengan menerima 3 wildcard di sirkuit Misano. Kehadiran Dani Pedrosa pada MotoGP 2021 telah didengar oleh pembalap penguji lainnya, termasuk Michel Pirro. Pirro juga menantikan kehadiran The Little Spaniard itu. Ia menilai Pedrosa telah berani mengambil langkah besar dengan memutuskan kembali balapan dan mencicipi ganasnya persaingan MotoGP zaman sekarang. Saya senang melihatnya kembali ke sirkuit, setelah waktu yang lama. Dia telah melakukan pekerjaan yang hebat bersama KTM, ucap Michel Pirro dikutip Sportfit dari Speedweek. Saya juga membaca berita dan saya harus mengatakan bahwa Dani membuat keputusan yang berani untuk kembali ke balapan. Saya menunggunya pada bulan September di akhir pekan Misano nanti, tantang Pirro. Pedrosa memutuskan comeback karena berhubungan dengan beberapa perangkat RC16 KTM yang harus ia uji untuk musim 2022. Namun selain itu, mantan pembalap setia Repsol Honda itu, memang mulai tergugah untuk kembali mencicipi atmosfer balapan. Keputusan akhir tetap ada pada Dani Pedrosa sendiri. Dia harus memberi tahu kami jika dia ingin mengekspos dirinya pada tekanan dan stres tentang akhir pekan balapan MotoGP lagi, kata bos KTM, Pete Beirer. Dan dia mengatakan kepada kami bahwa dia menginginkannya. Kami tidak memaksa dia, namun rupanya dia sangat ingin bersaing lagi dengan para pembalap MotoGP lainnya, ucap Beirer. MotoGP Styria 2021, Joan Mir belum raih kemenangan pemimpin Suzuki beri penilaian. Jelang jadwal MotoGP Styria 2021, perjuangan Joan Mir untuk bisa mempertahankan gelar MotoGP tak mudah mengingat tertinggal 55 poin dari Fabio Quartararo. Paruh pertama musim 2021 telah selesai, namun perjuangan Joan Mir untuk bisa mempertahankan gelar MotoGP jelas tak mudah. Rider Suzuki kini tertinggal 55 poin dari Fabio Quartararo. Melihat hal itu Shinichi Sahara, pemimpin proyek Suzuki di MotoGP, menilai Joan Mir telah menunjukkan performa yang bagus. Diketahui jadwal MotoGP 2021 sudah melewati separuh musim atau 9 seri dan saat ini, para pembalap tengah menjalani masa jeda menjelang seri ke-10. Seperti yang terjadwalkan, balapan seri ke-10 dalam jadwal MotoGP 2021 Styria, akan digelar di sirkuit Red Bull Ring pada, Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021. Baru-baru ini kabar datang dari Shinichi Sahara, pemimpin proyek Suzuki di MotoGP yang menilai tentang salah satu ridernya Joan Mir jelang paruh kedua musim MotoGP 2021. Sejauh ini setelah 9 balapan Joan Mir masih menempati peringkat keempat pada klasemen sementara MotoGP 2021. Bahkan Mir belum mampu meraih kemenangan dan kerap kesulitan bersaing meraih podium. Ia juga tercatat baru mampu menyabet 3 podium, itu pun hanya sebagai pelengkap, atau selalu finish posisi ketiga. Hasil yang kurang maksimal tersebut membuat gap Mir jauh dari Fabio Quartararo. Rider pabrikan Yamaha tersebut telah mengemas total 6 podium, 4 diantaranya sebagai pemenang. Quartararo kokoh di puncak klasemen, unggul 34 poin atas runner-up Johan Zarco Pramac Racing. Meski Joan Mir belum mampu meraih kemenangan dan masih berjarak cukup jauh dari Quartararo.
Shinichi Sahara, pemimpin proyek Suzuki di MotoGP, melihat kinerja solid dari sang pembalap. Menurutnya, Mir telah menunjukkan performa yang bagus, walaupun tidak selalu berujung dengan hasil yang konsisten dan diharapkan. Untuk itu, Sahara ingin skenario berbeda dengan update Gex RR berikutnya. Joan Mir memiliki konsistensi penampilan yang baik dan juga kecepatan. Dia beberapa kali tidak beruntung dalam kualifikasi. Posisi kami di grid tidak menunjukkan performa kami yang sebenarnya, kata Sahara dalam situs tim sebagaimana dilansir dari Motorsport. Jelang paruh kedua musim MotoGP 2021, Sahara menaruh harapan kepada Mir. Saya berharap kami bisa berkembang di area ini selama sisa musim bersamanya. Dan saya juga mengharapkan item-item baru yang akan datang dapat membantu mendongkrak performa Joan, ujarnya. Sebelumnya Shinichi Sahara juga mengatakan bahwa Suzuki tidak merasa tertekan atau terbebani dengan istilah mempertahankan gelar. Namun, bukan berarti pabrikan Hamamatsu itu tak mencoba. Sebagai peraih gelar tim juara MotoGP 2020, Suzuki X-Star sekarang berada di peringkat kelima dalam klasemen. Mereka tertinggal 117 poin dari sang pemuncak, Monster Energy Yamaha. Di sisi lain bos Suzuki itu ungkap fokus terhadap tujuan awal mereka di musim ini. Tujuan kami tidak berubah. Kami masih memiliki visi yang sama. Kamu selalu berusaha untuk meningkatkan diri dan berjuang sebaik mungkin. Dengan begitu, hasilnya akan datang secara otomatis, tutur Sahara.